Banyak yang tanya ke admin, sebaiknya kita tetap belajar dulu atau latihan soal aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video TTL Indonesia. Di video ini spesial, admin akan bahas step by step bagaimana mengejar materi UTBK dalam waktu 2 bulan. Video ini cocok banget buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya mengejar banyaknya materi UTBK padahal waktunya tinggal 2 bulan lagi. Jadi jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Buat teman-teman, jangan lupa kasih like dan subscribe ke channel ini untuk mendukung admin memproduksi video-video berikutnya. Nah guys, langsung admin bahas aja. Jadi nggak usah muluk-muluk, kita akan mulai dari 3 hal yang harus dipersiapkan. Teman-teman harus catat 3 hal ini karena nanti akan penting banget ke kelanjutan belajar teman-teman. Yang pertama adalah plan atau rencana, kemudian yang kedua adalah monitoring, dan yang ketiga adalah effort atau usaha. Kita langsung aja masuk ke aspek pertama, yaitu plan atau rencana. Ketika teman-teman merencanakan, itu harus berangkat dari pertanyaan gimana cara efektif belajar dalam waktu 2 bulan. Nah, di bagian plan ini kalian akan melakukan 3 tahap. Yang pertama adalah pilih prioritas belajar. Kalian pastinya udah tahu di UTBK nanti akan ada 7 subtes. Nah, dari 7 subtes itu, tentukan mana subtes yang menjadi prioritas belajar dan subtes apa yang rencananya teman-teman akan abaikan terlebih dahulu supaya belajarnya lebih fokus. Teman-teman bisa prioritasin subtes yang mana teman-teman udah agak paham dan teman-teman nggak los-los banget. Yang kedua adalah menentukan metode belajar. Banyak yang tanya ke admin, sebaiknya kita tetap belajar dulu atau latihan soal aja langsung. Jawaban admin, kalian perlu belajar dulu seharusnya, karena nggak ada gunanya ketika kalian mencoba latihan soal, kemudian mencoba TO, tapi kalian nggak ngerti basic materinya, yang ada kalian nanti akan loncat-loncat saat memahami materi. Apalagi PK sama PM tuh, yang basicnya hitungan. Kalian perlu kuatin konsep hitungan, operasi bilangan, operasi aljabar, karena itu yang akan membantu teman-teman mengerjakan PK PM dengan lancar. Sebenarnya basic materi itu nggak semua subtes ribet kok. Misalnya, basic materi PU, teman-teman perlu belajar logika dasar, penalaran deduktif, induktif. Nah, itu teman-teman bisa pelajari melalui video-video di YouTube yang sebenarnya nggak sebanyak itu teman-teman, jadi masih bisa dikejar. Kemudian subtes bahasa seperti PBM, PPU, LBI, teman-teman masih bisa kuasai dengan membaca EYD atau ejaan yang disempurnakan versi 5. Nah, teman-teman pelajari aja dari situ, kemudian naik secara bertahap ke materi-materi yang lebih advance. Nanti teman-teman akan dapat konsepnya. Cobain aja. Percaya deh, nge-review atau belajar materi sebelum kalian masuk ke latihan soal itu adalah investasi yang penting banget dan worth it sebelum nanti kalian menghadapi bermacam-macam tipe soal. Karena waktunya mepet, nggak usah semua bab atau semua materi, tapi teman-teman review aja khususnya di bagian konsep-konsep yang penting. Kemudian yang ke C adalah jadwal belajar. Nah, kunci dalam membuat jadwal belajar adalah buatlah target yang jelas. Misalnya pekan 1, pekan 2, pekan 3 itu teman-teman mau ngapain, mau belajar apa aja, dan harus menguasai apa aja. Nah, biar teman-teman latihan bagaimana cara menepati jadwal, kalian bagi target dalam 1 pekan itu ke dalam 7 atau beberapa hari sesuai teman-teman mampunya berapa hari. Kemudian target 1 hari itu teman-teman bagi ke beberapa jam yang teman-teman itu ada waktu buat belajar. Oke, admin praktekan bagaimana caranya membuat jadwal belajar. Nah, misalnya kita itu kan punya 7 subtes di UTBK. Nah, 7 subtes ini kalian bagi masing-masing 1 hari. Nah, kalau kalian belajar 1 subtes setiap hari secara rutin, berarti dalam 1 minggu kalian bisa kelar 7 subtes, iya nggak? Nah, berarti kalian harus tentuin batas-batas tiap materi dalam 1 subtes. Misalnya materi matematika atau PKPM. Nah, berarti kalian punya 8 pekan tersisa untuk belajar. Nah, kalian bagi aja seluruh materi PKPM itu ke dalam 8 pekan, nanti dapatnya apa aja.
Misalnya pekan pertama operasi hitung, kemudian pekan 2 itu aljabar, kemudian pekan ketiga itu himpunan, kemudian fungsi, kemudian pertidaksamaan, kemudian geometri, dan seterusnya. Begitu juga dengan materi kayak PBM, PPU, kemudian materi PU, dan selanjutnya. Nah, kalian bagi aja ke dalam 8 pekan juga. Mau itu pembagiannya gimana, itu dikembaliin ke teman-teman. Dan seterusnya sampai 7 subtes, nah itu nanti kalian selesaikan dalam 7 hari atau 1 pekan. Misalnya pekan pertama, hari pertama kalian belajar operasi hitung. Kalian targetin tuh dalam 1 hari kalian belajar apa aja. Misalnya kalian mau nonton video di YouTube tentang basic materinya, kemudian kalian mau latihan 50 soal, kemudian kalian review. Nah, itu jadikan target harian teman-teman. Supaya realistis kalian bisa batasi, misalnya sebelum maghrib kalian harus udah nonton YouTube, kemudian sebelum isya kalian udah ngerjain soal, dan sebelum tidur kalian review. Begitu juga subtes yang lain, misal PBM PPU, kalian targetin kapan baca EYD 5, kemudian harus berapa latihan soal, materi ini, materi itu, dan seterusnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu materi apa aja sih yang keluar di UTBK nanti, kalian bisa cek tracker UTBK by TTL. Nah, di sini kalian bisa cek apa aja materi yang keluar di setiap subtes, dan melihat apa aja bab-bab yang harus dipelajari. Jadi teman-teman nggak akan kebingungan dan bisa bikin rencana belajar. Kemudian step yang kedua adalah monitoring. Bagaimana membuat progres kita itu bisa terpantau? Sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama, yang paling gampang adalah mengukur dari target di langkah 1. Jadi teman-teman udah bikin target, cek tuh apakah target di setiap pekan itu terpenuhi atau enggak. Yang kedua adalah menggunakan nilai tryout. Ketika teman-teman ikut TO secara rutin, harusnya progresnya bisa diamati. Mana subtes yang nilainya nggak pernah naik, mana subtes yang nilainya bisa naik dengan cepat. Nah, itu untuk mengukur seberapa paham sih teman-teman paham dengan subtes itu. Dan yang ketiga, menggunakan tracker. Nah, kita balik ke tracker SNBT yang admin udah tampilkan tadi. Nah, di sini ada pencatatan tiap materi dan tiap subtes itu kalian udah paham berapa persen. Caranya gampang banget. Kalian tinggal buka trackernya, kemudian kalian buat salinan. Nah, nanti kalian bisa centang-centang materi apa aja yang udah paham dan udah latihan soal. Nanti akan muncul berapa persentase pemahaman kalian. Selanjutnya, kalian perlu konsekuensi ketika target kalian itu nggak tercapai. Kalian harus bisa latihan tegas dengan jadwal yang kalian buat. Misalnya, target pertama nggak tercapai, aku harus nggak boleh main game selama seminggu. Atau lagi misalnya, ketika aku nggak mencapai progres, aku harus tutup akun sosmed misalnya. Itu akan membuat teman-teman lebih terpacu. Kuncinya di bagian ini ya teman-teman. Ketika teman-teman itu males-malesan, tidak menepati target, itu harus ada punishment-nya supaya teman-teman itu bisa tobat gitu. Dan yang ketiga adalah tentang effort. Hal apa yang bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas belajar kita? Yang pertama adalah punya sumber belajar yang mumpuni dan tidak harus mahal loh. Nah, biasanya banyak banget nih pejuang PTN yang membeli buku-buku UTBK atau latihan soal dan sejenisnya. Nah, itu kalian bisa banget cek banyak marketplace. Kalian cari aja mana buku yang cocok buat kalian dan ngelihat review-reviewnya. Kalian juga bisa memanfaatkan banyaknya sumber belajar yang gratis. Misalnya di YouTube, kalian nyari apa aja itu pasti ada teman-teman. Mau itu materi yang UTBK, mau soal yang susah, pasti akan ada kreator yang buat. Kalau masih kurang, kalian bisa banget lihat jadwal belajar TTL yang ini. Nah, kalian bisa banget tuh buka jadwal belajar TTL, lalu kalian buka bagian cek materi. Nah, nanti di situ akan muncul sumber materi dan latihan soal gratis yang bisa kalian pakai. Yang kedua adalah memiliki lingkungan yang mendukung. Kalau saat ini kalian berada di lingkungan yang nggak suportif, misalnya males-malesan, kemudian sering melakukan hal yang nggak bermanfaat, itu kalian tinggalin aja teman-teman. Kalian fokus dengan tujuan yang akan kalian capai.
dan tinggalkan sesuatu-sesuatu yang bikin kalian itu nggak fokus atau distraksi, termasuk lingkungan. Cari teman atau mutual yang bisa bikin kalian jadi semangat belajar. Misalnya lagi teman-teman sesama pejuang UTBK yang akan ambis ketika kalian ini berinteraksi bareng. Nggak harus offline, tapi juga bisa online di X misalnya atau di sosmed lain. Itu pasti akan ada banyak lingkungan belajar online yang mendukung. Dan juga nggak harus bimbel kawan-kawan. Dan yang ketiga adalah memperbaiki kebiasaan hidup. Ini saat yang tepat buat kalian untuk meriset kembali kebiasaan hidup yang kurang benar. Misalnya kalian sering begadang, kemudian bangunnya suka kesiangan, kalian sering nongkrong yang nggak jelas dan nggak ada manfaatnya, kalian stop semua dan kalian ubah menjadi gaya hidup yang positif. Misalnya kalian belajar pagi-pagi ketika subuh, kemudian kalian meninggalkan pertemanan yang nggak ada manfaatnya, itu perlu banget teman-teman. Nah, karena waktu belajarnya cukup terbatas, kalian perlu effort yang spesial supaya cita-cita kalian bisa tercapai. Effort luar biasa apa yang bisa kalian lakukan? Banyak banget. Misalnya kalian bisa hiatus dari sosial media dulu. Kalian kurangin scroll-scroll yang nggak bermanfaat dan kalian ganti dengan konten edukasi. Yang kedua, mengontrol screen time HP kalian. Kalian bisa banget mencoba banyak aplikasi yang bisa membatasi atau menghitung berapa lama kalian membuka HP. Dan ini nih, mengurangi waktu yang nggak produktif. Misalnya kalian scroll tapi lupa waktu, kemudian kalian suka nongkrong tapi nggak ada manfaatnya. Nah, itu harus mulai ditinggalkan. Oke teman-teman, hal-hal yang bagus tadi memang nggak bisa langsung dipaksakan. Satu malam itu harus langsung jadi, itu nggak akan bisa. Tapi harus ada proses dan tahap-tahap yang dijalani. Maka dari itu kalian bisa adaptasi dulu di 3 hari atau 1 minggu pertama, lalu teman-teman konsistenin di hari-hari selanjutnya. Belum terlambat untuk memulai. Bahkan teman-teman ketika kalian merasa itu sudah terlambat, kalian itu nggak perlu berpikir ini udah telat atau enggak. Tugas kalian itu ya hanya membuat usaha sebaik-baiknya. Nanti Tuhan yang akan menilai hasilnya. Dan ingat teman-teman, pengorbanan. Kalian konsisten di 2 bulan terakhir ini. Kalian berjuang mati-matian di 2 bulan terakhir. Nanti hasilnya akan kalian tuai di akhir nanti. Oke, sekian itu yang bisa admin sampaikan. Terima kasih. Semoga sukses dan semoga langkah kita semuanya selalu dipermudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.